coding kecerdasan artifisial. Apa itu coding kecerdasan artifisial? Kalau yang biasa kita kenal itu sebagai AI atau alat yang digunakan dengan cara sistem komputer. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar KKA itu dengan prinsip abstraksi. Ya. Abstraksi itu apa Pak? Abstraksi itu adalah bagaimana anak-anak ya untuk fokus terhadap detail yang menurut kamu itu penting dan meninggalkan ya menurut kamu di sini ya, kode atau codingnya itu yang tidak relevan. Ya, contohnya di sini ada blok. Nah, ini blok-blok untuk instruksi sebagai ini di sini ada gambar seekor rubah ya. Nah, di sini fungsi dari blok ini atau coding ini dalam berbentuk blok ini untuk menginstruksikan gambar ini bergerak. Ya. Jadi anak-anak bagaimana cara gambar ini untuk bergerak? Ya, jadi anak-anak bisa menggunakan ini coding blok ini. Caranya bagaimana Pak? Nah, kita praktekkan di sini. Pertama, nah di sini anak-anak akan membuat ya praktek untuk kucing ini mau diapakan. Kucing ini mau geraknya bagaimana? Kemudian backgroundnya seperti apa? Sekarang Bapak minta untuk Bapak coba untuk rubah backgroundnya dulu. Backgroundnya mau apa? Silakan tentukan. Tinggal pilih yang mana backgroundnya di beach. Tunggu. Berubah. Nah, silakan dulu. Nah, di sini backgroundnya sudah dipilih, ya. Yaitu backgroundnya apa ini? Pantai. Ya. Nah, ini kucingnya bisa digeser dulu dengan kursor. Kemudian kamu tentukan di sini, ya. Pertama kita membuat kontrolnya dulu, ya. Nah, ini untuk otomatis nanti akan bergerak. Nah, yang pertama itu ada yang namanya ingin berjalan misalkan. Nah, anak-anak tinggal di sini. Fungsinya di sini ada digabungkan saja untuk alat codingnya ini digabungkan saja. Setelah itu nanti kita coba dulu. Kemudian selanjutnya mau apa lagi yang ditambahkan? Misalkan ya di sini
caranya. Ya. Kalau nanti membuatnya seperti yang tadi di aplikasi awalnya seperti ini. Nanti ya model codingnya ini kamu bisa lihat di sini. Di sini ada motion, kemudian ada loop, kemudian ini ada apa? Kemudian di situ ada books, terus ada event, ada control, ada sensing, kemudian ada operator dan variabel dan juga main block. Nah di sini, jadi untuk nanti anak-anak untuk menentukannya seperti ini di sini. Bloknya tinggal digabungkan, kemudian kamu sesuaikan gerakannya mau bagaimana. Contohnya seperti ini, ya. Jadi, Pak, ini kan masih dalam bentuk pecahan-pecahan kecil. Nah, dengan cara ini anak-anak bisa menentukan gerak atau instruksi dari program ini apa saja. Kemudian nanti anak-anak tinggal mempraktekannya. Nah, untuk aplikasinya itu ada di Scratch, ya. Bisa juga lewat aplikasi yang lain. Nah, ini salah satu contohnya, ya. Ada beberapa bagian. Nah, di sini rubah sedang berjalan, ya, atau berlari, ya, dengan background ini ya blue sky, ya, di sini, ya. Di sini ada semuanya, di sini ada tentang blue sky-nya di sini, ya. Kemudian nanti kita pemrograman lagi, kita rubah lagi di sini. Apakah rumputnya mau berjalan? Nah, itu bisa di sini nih. Di sini kita atur lagi dengan menggunakan ini bloknya ini, blok codingnya ini, supaya rumputnya bisa bergerak. Pak, bagaimana cara mencarinya? Mencarinya tinggal di sini. Nah, yang ada lingkaran warna-warni ini kamu cari. Apakah kamu ingin rumputnya bergerak, bergoyang, ataupun diam? Kemudian awannya ingin bergerak atau tidak? Nah, itu bisa di sini. Nah, di sini, ya. Dari bagian-bagian yang kecil menjadi bagian-bagian yang utuh. Sini semuanya. Ini contoh untuk pergerakan dari rumputnya itu sendiri, ya. Bergerak. Nah, ini pemrogramannya, blok-bloknya. Jadi Pak, kalau misalkan bloknya ini tidak sesuai bagaimana? Nanti ininya tidak akan berjalan, ya. Nah, ini fungsinya. Makanya kenapa ada bloknya itu. Kemudian di sini ada juga langitnya. Nah, langitnya juga sama. Langitnya juga sama, harus ada kode seperti ini, atau bloknya atau codingnya itu ada seperti ini. Dan terakhir di sini ada yang namanya di sini awannya, kemudian di sini ada lagi untuk mataharinya di sini. Semua ini, ya, fungsinya itu adalah untuk mengetahui bahwa pergerakannya itu sesuai apa yang kamu harapkan. Jadi dari KKA ini, ya, selain kita praktek seperti ini, bisa juga kita praktek secara tidak menggunakan alat digital, ya, alat digital. Contohnya, misalkan anak-anak kita membuat peta, bapak membuat peta, ya. Nanti anak akan mencari harta karun yang ada di kelas ini. Jadi pembelajaran coding itu bukan hanya lewat laptop, ya, seperti ini. Kalau misalkan di sekolah kita sudah memadai adanya Infocus dan ada laptop, nah kita bisa menggunakan aplikasi semacam ini. Tapi kalau misalkan tidak ada laptop di sekolahnya, tidak ada media pembelajaran seperti Infocusnya, nah itu bisa nggak Pak kita belajar coding? Bisa. Itu menggunakan perangkat unplug. Unplug itu apa Pak? Perangkat yang nyata, real. Contohnya seperti misalkan kita menggambarkan spidol ini kan nyata, ya. Jadi misalkan Bapak instruksikan, misalkan
Bapak di sini Bapak sembunyikan spidol ini ya di sisi kelas ini, kemudian kamu cari dengan peta yang sudah Bapak buat. Nah, itu bisa. Nah, itu yang dinamakan sebagai unplug. Jadi media pembelajarannya itu tidak menggunakan media digital. Kalau ini termasuknya koplak. Jadi misalkan anak-anak kita membuat robot, kan? Membuat robot, nah itu bisa lewat aplikasi ini, lewat Blockly dan lain sebagainya. Kemudian, Pak, bagaimana Pak kalau yang unplug itu misalkan membuat robotnya kita menggunakan kardus? Kita tahu kan kardus? Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya ada yang namanya salah satu contohnya ini. Ini ada puzzle. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan pertama di sini binatang atau hewan. Nah, di sini misalkan ini bisa kita atur bagaimana. Pertama di sini tempurung, ikut memiliki tempurung dan juga lendir. Nah, di sini ini tinggal nanti kita tentukan bagaimana operasiannya. Ini adalah salah satu contohnya. Bagian kucing. Berbulu. Ini contohnya. Jadi dari bagian-bagian kecil itu kita sederhanakan bagaimana cara untuk menentukan binatang ini. Contohnya ini kucing. Kucing itu berbulu dan juga berkumis. Kemudian kakinya ada 4. Sedangkan kalau untuk ini namanya siput, ya, memiliki tempurung, kemudian berlendir dan juga tidak memiliki kakinya 0. Kemudian di sini juga ada unggas, bebek. Nah, bebek di sini ya memiliki paruh, kemudian berbulu, ya, dan memiliki kaki 2. Kemudian ada lagi di sini lebah. Lebah ini ya, ini gambarnya, kemudian penyengat, ciri-cirinya, dan juga memiliki madu, dan untuk kakinya ini berjumlah 6.
ini aplikasi ini ya bisa sebagai media pembelajaran kamu di rumah. Bagaimana cara kamu mengoperasikannya, bagaimana cara kamu untuk menentukan gambar ini. Ya, gambar ini ya nanti setelah sudah jadi seperti ini, kemudian kita tentukan, periksa jawabannya betul atau tidak. Nah, di sini kita tinggal menentukan apakah jawabannya tepat atau tidak. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pembelajaran coding itu sendiri. Jadi media pembelajaran ini, pembelajaran coding itu ya, anak-anak tidak perlu ya repot-repot untuk membuat aplikasi, tapi sudah ada yang disediakan. Bagaimana cara penggunaannya? Ya ini salah satu contohnya ada di aplikasi Blockly Game di sini. Ya. Nah, di sini permainannya cukup banyak ya. Ini bisa menjadi referensi untuk kita semua. Ada teka-teki, ada labirin, ada burung. Ini sinyalnya kurang bagus, jadi lama. Intinya di pembelajaran KKA itu yang anak-anak bagaimana caranya supaya bisa menggunakan teknologi. Nanti ketika kamu sudah masuk ke SMP baru ya pembelajarannya itu lebih mendetail lagi. Kalau untuk di SD itu kita hanya belajar pada pradasarnya aja seperti ini ya. Bagaimana kita menggerakkan suatu gambar dengan menggunakan instruksi dari komputer ini. Nah, nanti kalau kamu sudah ke jenjang berikutnya di jenjang SMP, nah itu ada lagi jenjangnya, yaitu dengan membuat aplikasi. Nah seperti itu, membuat aplikasi. Kalau ini kita pradasar aja. Jadi kita hanya pengenalan kepada kata-kata itu kecerdasan artifisial. Nah intinya, ya. Kenapa Pak bisa disebut seperti itu? Karena ini gambar yang tadinya tidak bergerak menjadi bergerak tanpa kita menyentuhnya, ya, tanpa kita harus ya, membuat secara nyata. Bisa juga menggunakan media seperti ini. Ya, ini salah satu contohnya. Kalau ke depan, ya anak-anak, ya, kalau di SMP nanti itu lebih mendetail lagi pembelajarannya. Kalau untuk sekarang kita hanya fokus kepada bagaimana kita belajar untuk memecahkan masalahnya. Intinya gini, ketika anak-anak melihat gambar ini, gambar rubah dan juga blue scale, bagaimana caranya supaya bisa bergerak? Nanti anak-anak akan berkembang. Oh, caranya seperti ini. Geraknya itu apa yang mau ditunjukkan? Apakah jalan ke depan? Apakah melompat? Apakah hanya diam kemudian berputar? Nah itu bisa melalui ini nih. Melalui ini. Ya, di sini ada ya. Contohnya di sini ada yang namanya motion. Nah, di sini nanti bisa menentukan nih gerakannya mau bagaimana. Apa rubahnya ini? Pak, selain rubah bisa nggak? Bisa. Animasinya bisa kamu rubah. Bisa juga menggunakan yang lain. Apakah itu manusia? Apakah itu hewan? Apakah itu? Nah, di sini ada. Di sini ada contoh animasinya. Apakah buah? Bisa. Semuanya ada. Apa yang ingin kamu praktekkan di sini semuanya ada. Nanti tinggal kamu pilih gambar kamu yang menurut kamu sesuai, yang kamu sukai. Banyak di sini, ada kucing, ada manusia, mobil, ada kepiting, ada bebek. Ini apa? Kucing. Tikus apa kucing? Kucing ya, ada kucingnya. Nah ini mobil. Ya, kemudian ini manusia.
siap? Sudah. Ya. Nah itu, ini animasinya bisa dirubah sesuai dengan keinginan kamu. Ya. Mungkin untuk pembelajaran hari